Dalam sebuah keluarga terdapat dua orang anak. Anak pertama, seorang anak laki-laki yang memiliki ekonomi yang mapan dan usaha yang cukup besar. Dan rumah mereka tidak jauh dari rumah orang tuanya. Dan anak kedua, yaitu seorang anak perempuan yang ekonominya kurang berkecukupan dan harus merawat ibunya yang sedang sakit. Pada suatu ketika, ibu mengumpulkan kedua anaknya untuk membagi harta warisan karena ia merasa bahwa ia sudah tua. Pada saat pembagian harta, anak laki-laki dari keluarga tersebut tidak setuju terhadap pembagian harta yang telah dipersiapkan oleh ibunya. Anak laki-laki marah karena ibu memberikan bagian kepada anak perempuannya. Anak laki-laki merasa bahwa anak perempuan tidak sepatutnya mendapatkan bagian sepeser pun, karena ia merasa bahwa dialah yang meneruskan marga dari keluarga tersebut. Sehingga hal tersebut membuat terjadinya perpecahan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Marilah kita saksikan drama singkat berikut ini. Dalam video ini, kita melihat bahwa si ibu menjelaskan isi dari surat pembagian harta warisan yang telah dipersiapkan. Si ibu membagikan harta warisan kepada anak laki-laki berupa rumah dan beberapa petak tanah. Sementara untuk anak perempuannya, ibu membagikan harta warisan berupa harta yang akan ditinggalkan nanti, seperti emas dan satu petak tanah. Setelah mendengarkan pembagian harta dari si ibu, anak laki-laki tidak setuju dengan pembagian harta tersebut. Karena anak laki-laki tidak terima bahwa ibunya memberikan bagian kepada anak perempuannya. Si ibu memberikan penjelasan kepada anak laki-laki bahwa anak perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari itu. Bahkan pada saat ibu sakit, anak perempuanlah yang menjaganya. Namun, anak laki-laki tetap tidak memperdulikan hal itu. Yang ia mau, semua harta warisan hanya untuk dia, karena ialah yang menjadi penerus marga dari keluarga itu. Ia berpikir bahwa anak perempuan tetap akan menikah nantinya dengan pria lain. Anak perempuan memberikan penjelasan kepada abangnya bahwa itulah pembagian harta warisan yang telah dibagikan oleh ibu dan ayahnya selama masih hidup. Dan sebenarnya, anak perempuan tidak terlalu memperdulikan terkait pembagian harta warisan itu. Namun, apapun yang telah orang tuanya berikan kepada dia, itu adalah bagian daripada hak dia sebagai anak perempuan. Anak perempuan juga menjelaskan bahwa semenjak ibunya sakit, anak laki-laki tidak pernah merawat, bahkan menanyakan kabar pun tidak pernah. Tetapi anak laki-laki tersebut tetap bersikeras
untuk pembagian harta semua hanya untuk dia, dan meminta untuk ibunya mengganti pembagian harta tersebut. Namun si ibu tetap pada pendiriannya dengan membagikan sebagian harta kepada anak perempuannya, sehingga hal itu membuat anak laki-laki marah besar dan mengatakan bahwa jika surat tersebut tidak diganti, ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah itu dan tidak akan pernah datang untuk melihat ibunya lagi. Oke guys, halo, selamat datang di podcast Berkat Tuhan. Saya Mutiara sebagai host, dan dalam episode hari ini kita akan membahas mengenai kesetaraan hak dan kewajiban pembagian harta dilihat dari perspektif budaya, agama Kristen, gender, dan hukum. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang kesetaraan hak dan pembagian harta ini. Nah, dalam minggu ini kita kedatangan tamu hebat yang akan berbicara mengenai gender dan budaya, dan yang menjadi narasumber satu ialah Tohab Siburian. Halo. Dan yang menjadi narasumber dua ialah Putri Mungkor. Halo. Nah, untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang hebat dari tamu-tamu kita, saya akan bertanya kepada narasumber satu terlebih dahulu dan dilanjut ke narasumber yang kedua. Kepada narasumber satu, apa yang dimaksud dengan kesetaraan hak dan kewajiban dalam sistem pembagian harta? Ya baik, terima kasih untuk Monica yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ketika berbicara tentang kesetaraan khususnya dari kacamata gender, ini merupakan suatu topik yang hangat tentunya. Nah, mengapa dikatakan topik yang hangat? Karena itu akan secara terus-menerus dibicarakan. Melihat di dalam konteks Indonesia, ternyata kesetaraan gender di Indonesia itu sangat rentan dan masih banyak ketimpangan. Nah, di sini dari kacamata gender ingin memberikan pandangan bagaimana pandangan gender tentang pembagian harta. Nah, di sini gender datang ingin memberikan pandangan bahwasannya kesetaraan yang dimaksud itu bukan semata-mata tentang 50% untuk laki-laki, 50% untuk perempuan. Tidak semata-mata tentang itu, tetapi ingin mewujudkan keadilan. Nah, itu yang paling utama yang ingin disasar oleh kesetaraan tentang pembagian harta atau warisan. Mungkin itu jawaban singkat dulu ya dalam pembicaraan pertama. Sebelum masuk lebih dalam lagi mungkin ya. Mungkin itu saya kembalikan. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber 2, mengapa sih pembagian harta ini sering sekali menjadi isu yang kompleks dalam masyarakat Batak? Baik, terima kasih moderator, pertanyaan yang luar biasa. Dalam konteks budaya Batak itu, kenapa pembagian harta ini menjadi isu yang sangat kompleks? Karena dalam sistem pembagian harta di masyarakat Batak Toba itu adanya sistem berbasis patriarki. Jadi sistem ini di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Nah, oleh karena itu pembagian harta dalam masyarakat Batak menjadi isu yang kompleks karena melibatkan persinggungan antara tradisi, norma keluarga, kebutuhan individu, dan pengaruh hukum modern. Jadi di mana pandangan masyarakat Batak Toba terhadap laki-laki yang menjunjung tinggi marga, kedudukan, status sosial itu dipandang lain oleh perempuan. Jadi pada masyarakat Batak Toba itu karena diutamakan laki-laki, padahal dalam dunia saat ini perempuan juga bisa memimpin, perempuan bisa menjadi kebanggaan dalam keluarga. Nah, oleh karena pemikiran yang sempit dari masyarakat Batak Toba itu mengakibatkan isu-isu itu semakin berkembang sampai saat ini. Mungkin begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi kepada pembicara satu. Pertanyaannya itu, bagaimana sih cara budaya Batak merespon dan menghadapi permasalahan terkait kesetaraan hak dan pembagian harta ini? Baik, terima kasih. Tadi pembicara 2 tadi sudah sangat baik menyinggung. Jadi sudah ada landasan yang mungkin boleh kita pahami bersama
Nah, sejalan dengan pertanyaan yang diberikan tentang bagaimana respon, nah tentu pasti ada dua yang akan bisa menjadi respon dari masyarakat Batak Toba. Respon yang pertama itu bisa berupa respon yang positif tentunya, lalu respon yang kedua bisa juga negatif. Nah, jadi banyak alasan-alasan dan banyak faktor. Nah, ada di sini saya bawa beberapa judul tulisan yang mungkin apa yang menyebabkan masyarakat Batak itu bisa menerima atau terbuka terhadap kesetaraan dalam pembagian harta. Lalu apa yang membuat masyarakat tertutup tidak mau menerima tentang kesetaraan dalam pembagian harta. Nah, di sini dari tulisan-tulisannya ini disampaikan ternyata faktor perpindahan lokasi. Ketika sebuah keluarga jauh dari pusat kebudayaannya, contohnya ketika dia sudah merantau jauh, nah di sana keterbukaan dia terhadap globalisasi atau modernisasi itu sangat berdampak ternyata. Nah, berbeda dengan masyarakat atau keluarga yang masih tinggal dalam tanah adatnya. Nah, di sana tentu ketika dia masih dari lahir sampai besar tinggal di rumah adatnya, tentu dia akan sangat memegang teguh tentang apa yang namanya patriarkal yang sudah disampaikan pembicara tadi. Nah, jadi bagaimana responnya masyarakat Batak itu sangat tergantung dan sangat berpengaruh di mana dia tinggal. Nah, ketika dia sudah tinggal di perantauan, dia sangat terbuka. Jadi dia tidak mengalaskan atau memberi alasan terhadap pembagian harta itu tentang dia anak pertama, dia anak laki-laki. Jadi untuk harta, maka harta Wonogiri dan harta lainnya untuk anak yang pertama atau anak laki-laki. Tidak, tetapi cara pandang atau perspektif orang tua itu melihat apa yang dibutuhkan anak saya itu yang saya berikan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber 2 yang apa sih yang menjadi misi utama budaya Batak ketika kehadiran putra dalam keluarga? Dan selanjutnya, bagaimana kehadiran perempuan dalam keluarga Batak? Oke. Kehadiran seorang putra dalam keluarga Batak itu yang menjadi misi utamanya yaitu pewaris. Karena kan tadi saya bilang itu ada sistem patriarki. Nah, yang dijunjung tinggi itu laki-laki. Sehingga dalam misi utama dalam keluarga Batak itu ketika putra hadir dalam keluarga itu diutamakan itu yaitu melanjutkan keturunan sebagai pewaris. Jadi ketika dalam keluarga itu mempunyai harta, nah anak laki-laki ini dipandang sebagai penerus marga, kedudukan, status sosial. Jadi makanya di dalam masyarakat Batak itu laki-laki itu sangat penting. Nah, dari warisan ini anak laki-laki akan diberikan lebih banyak dibanding anak perempuan. Nah, tadi moderator juga memberikan pertanyaan bahwa bagaimana sih pandangan masyarakat Batak itu tentang kehadiran Anak perempuan dalam keluarga. Nah, mungkin di dalam masyarakat Batak itu kehadiran seorang putri itu bukan menjadi pertentangan di keluarga itu, tetapi masyarakat Batak Toba itu menganggap bahwa anak perempuan itu sebagai anugerah dalam keluarga. Tetapi ini menjadi pertentangan ketika dikaitkan dengan adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat Batak. Nah, ketika adat ini diberlakukan kepada seorang perempuan, kedudukan perempuan itu menjadi rendah dibanding dari laki-laki. Nah, oleh karena itu dalam masyarakat Batak Toba salah satunya itu menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa dijadikan penerus marga, karena nanti ketika berkeluarga perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi kalau dia laki-laki, dia akan berdiri sendiri dan meneruskan marga yang ada di keluarga mereka. Oke guys, selanjutnya pertanyaannya, apakah dalam negara Indonesia khususnya budaya patriarki masih mempengaruhi keputusan terkait hak dan kewajiban dalam pembagian harta warisan di masyarakatnya? Bentar dulu saya minum nih. Nah, jadi kalau di negara Indonesia yang sejauh pandangan saya melihat tentunya budaya patriarki itu masih sangat dominan. Apalagi seperti yang saya katakan di awal, masyarakat yang masih tinggal di daerah adat secara khususnya itu masih sangat memegang budaya yang namanya budaya patriarki. Nah, sehingga pengaruh atau bagaimana pengambilan keputusan itu masih sangat
dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang laki-laki, sehingga kebanyakan apa yang dikatakan oleh laki-laki itu yang akan menjadi keputusannya. Nah, jadi secara khusus juga yang saya amati dan apalagi dalam berbagai jurnal yang saya lihat, tentunya yang saya explore, apalagi di suku-suku, salah satunya suku Toba ya tentunya. Jadi budaya itu di Toba itu ternyata patriarkinya nuansanya sangat kental sekali. Saya pun masih merasakan ketika melihat, ya sesuai dengan topik kita ini tentang bagaimana laki-laki itu memiliki kedudukan yang bisa dikatakan jadi ketimbang perempuan. Nah itu menjadi, ya saya rasa ya pengaruh laki-laki masih sangat berdampak sih. Nah jadi jika ditanyakan juga makanya jika ada pertanyaan tentang bagaimana pengaruh dari laki-laki, ya sangat berpengaruh. Itu juga yang menjadi latar belakang bagaimana saya atau pendidikan saya melihat tentang studi gender. Nah di sini ada sebuah pergerakan. Nah di sana itu ada pergerakan yang namanya feminisme, yang dimana itu di sana memperjuangkan hak-hak dari perempuan. Makanya tadi di awal saya mengatakan tidak hak-hak yang 50% harta warisan itu untuk laki-laki, 50% untuk perempuan, tidak. Tetapi ketika si anak membutuhkan ya pendidikan, dia butuhkan ya si anak itu ya dia disekolahkan. Ketika si perempuan membutuhkan rumah, ya dia diberikan rumah. Jadi sesuai kebutuhannya. Jangan ketika si perempuan membutuhkan tanah karena dia kebetulan sudah berkeluarga, dia malah dikasih beras, kan itu tidak sinkron. Iya, Nah, kan itu jadi ya mungkin, tapi sejauh perkembangan teknologi, pola-pola pemikiran seperti itu masih banyak terjadi di daerah-daerah yang masih ada istilahnya masih kental. Tapi kalau dari kota mungkin sudah lebih terbuka dan fleksibel ya. Mungkin saya rasa. Oke, selanjutnya sejauh mana sih peran gender ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban dalam pembagian harta yang sudah dijelaskan yang tadi? Ya, dari beberapa pandangan yang saya lihat ya tentunya ya, ternyata yang menyebabkan kenapa perempuan itu dikucilkan seperti itu, laki-laki memiliki pandangan yang mungkin cukup tertutup, di mana ya pandangan laki-laki itu perempuan itu tidak dapat mengelola ketika diberikan hak, ketika diberikan sebuah tanggung jawab, perempuan itu tidak memiliki ya kemampuan untuk mengatasinya. Ketika diberikan dia pekerjaan, dia tidak sanggup. Nah itu yang mungkin feminisme ingin dorong, ingin berubah pandangan secara khusus laki-laki. Nah di sini bagaimana cara feminisme dalam memandang gender, ya feminisme ini ingin menyuarakan bahwasannya perempuan itu juga ya ingin mendapatkan pendidikan. Bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa menjawab sebuah tantangan ketika dia tidak pernah menghadapinya, ketika dia tidak pernah diberikan pelajaran. Nah jadi salah satunya perempuan itu diberikan kesempatan dalam hal pendidikan contohnya. Yang kedua dalam dunia kerja. Nah kan jika kita lihat juga di belahan-belahan dunia lain seperti di benua Amerika secara khususnya yang dimana feminisme ini berkembang, pertama di sana sebenarnya perempuan itu bukan bodoh dalam tanda kutip ya. Perempuan itu juga bukan yang dibilang cacat secara mental, tidak. Tetapi ketimpangan dalam kesempatan mendapatkan pendidikan, berbicara dalam dunia politik. Nah itu yang mendorong feminisme ini hadir, ingin menyuarakan laki-laki dan perempuan itu setara, bisa memiliki kesempatan. Nah, walaupun dalam beberapa seiring perkembangannya, kita juga perkembangan yang di Amerika itu yang seperti saya bilang tadi ternyata relevan di Indonesia. Banyak budaya-budaya yang ya masih mengucilkan perempuan. Contohnya dalam pembagian harta, mereka keluarga menganggap bahwasannya perempuan tidak sanggup dalam mengelola hartanya. Ternyata kan tidak. Banyak sekarang perempuan yang bisa di dunia politik, sekarang banyak dosen dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang saya kira. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya kepada narasumber 2, yang dimana pertanyaannya itu apa sih yang menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi perempuan Batak dalam memperjuangkan hak mereka terhadap pembagian harta ini?
Oke, terima kasih. Mungkin ini semakin menggali ya bagaimana pemahaman masyarakat Batak di tengah-tengah perkembangan pada saat ini. Nah, banyak hambatan-hambatan yang dirasakan oleh perempuan Batak, khususnya di daerah-daerah yang masih kental oleh tradisi adat mereka, bahwa pewaris dari marga mereka, harta mereka yaitu laki-laki. Nah, yang menjadi tantangan utama dari seorang perempuan di dalam masyarakat Batak Toba itu mungkin yang pertama sistem patriarki tadi yang sudah saya katakan, bahwa ketika sistem patriarki ini masih diberlakukan, apalagi dengan orang-orang yang masih kental dengan adat istiadatnya, ya otomatis kan susah itu. Jadi perempuan ini susah untuk mendobrak itu semua karena sistem patriarki ini masih dipahami kental, jadi masih dijunjung tinggi bahasanya oleh sistem patriarki. Jadi itu yang menjadi tantangan utama. Tantangan yang kedua itu setelah saya banyak menguak lagi dari artikel-artikel, dari contoh kasus-kasus itu, adanya tantangan tersendiri itu berupa perempuan Batak ini masih minim akan hukum adat. Nah, ketika seorang perempuan itu dalam masyarakat Batak Toba itu kurang memahami hukum adat, nah mereka sama sekali tidak bisa melawan sistem patriarki itu. Nah, ketika mereka minim akan pengetahuan hukum adat, mungkin mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya banyak hukum selain hukum adat, ada juga hukum negara atau undang-undang yang menjunjung tinggi bahwa perempuan itu bisa dijadikan sebagai pemimpin, bisa dijadikan sebagai penerus dari harta yang mungkin bisa dikelola dengan baik. Tetapi karena sistem patriarki tadi itu yang menjadi tantangan. Jadi yang menjadi tantangannya itu sistem patriarki dan pengetahuan yang minim di kalangan perempuan masyarakat Batak Toba. Mungkin salah satunya karena masih tradisi yang begitu kental, jadi mereka masih kurang memahami bahwa mereka memiliki hak, kedudukan, serta jabatan. Mungkin dalam podcast kita karena berkaitan dengan pembagian harta, sebenarnya harta itu bisa saja dibagikan kepada perempuan setara dengan laki-laki. Tetapi karena sistem patriarki itu membuat tantangan tersendiri itu hadir bagi seorang perempuan di masyarakat. Mungkin itu jawaban pertanyaan dari moderator yang pengen menggali dengan secara dalam itu pembagian harta di masyarakat Batak. Kayaknya moderator kita sangat tertarik dengan budaya Batak. Oke. Terima kasih, saya sudah mendengarkan dari perspektif budaya Batak. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber satu yang dimana apa sih juga yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam pembagian harta ini? Ya mungkin kalau dari saya sih kurang lebih dari jawaban dari budaya tadi ya masih. Jadi istilahnya yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh gerakan secara khususnya menyuarakan kesetaraan ini atau feminisme ini mungkin karena masyarakat yang ya sangat kental dengan patriarki. Ya, jadi kebanyakan itu yang menjadi tantangan utama dan yang paling utama yang dialami oleh masyarakat. Nah mungkin tidak jauh berbeda baik di Indonesia maupun di luar hal-hal yang demikian. Jadi pola pikir yang pertama. Nah pola pikir ini ditentukan oleh apa? Ya ditentukan oleh budaya itu. Di mana dia berkembang, di mana dia tumbuh, nah dia pasti akan memiliki pemahaman di mana dia tinggal tersebut. Jadi ketika tempat dia tinggal memiliki pemahaman bahwasannya kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, nah dia akan membawa pemahaman-pemahaman itu dimanapun dia tinggal. Nah tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya sampaikan masyarakat yang sudah tinggal di kota itu pemahamannya sudah jauh lebih terbuka. Bukan saya katakan yang tinggal di desa atau di perkampungan, tidak, tapi mungkin yang lebih cepat berkembang pola pikir yang di kota karena mungkin berinteraksi atau bersenggolan tidak hanya dengan budayanya. Nah kan yang tantangan kedua yang karena ketika seseorang itu hanya tinggal di budaya tersebut, dia tidak memiliki relasi dengan masyarakat luar atau orang-orang di luar, itu yang saya kira juga menjadi tantangan sehingga pola pikirnya ya hanya sebatas-batas apa yang dia pahami. Jadi ada dua, yang pertama tadi di mana dia tinggal, lalu yang kedua di mana atau siapa yang menjadi teman relasi. Oke, terima
kedua pembicara kita yang sangat hebat kali ini. Nah, kali ini mungkin dari teman-teman yang hadir menonton secara langsung mungkin ada yang ingin melontarkan pertanyaannya, saya persilahkan. Mungkin saya duluan. Oh, boleh, atas nama siapa? Ya, perkenalkan nama saya Friska Simangunsong. Oh. Nah, di sini saya akan bertanya kepada narasumber kedua. Nah, di dalam suatu keluarga tentunya anak merupakan menjadi sumber anugerah bagi setiap pasangan suami dan istri. Tetapi ada sebagian keluarga yang bersepakat tidak memiliki anak dikarenakan mereka sibuk bekerja, yang kedua ekonomi mereka belum cukup, dan yang ketiga mungkin mereka masih ingin bebas. Nah, jadi dalam konteks ini, apakah harta warisan yang dimiliki oleh sepasang suami dan istri ini akan hilang begitu saja atau bagaimana? Dan menurut pembicara dari perspektif budaya Batak Toba, bagaimana pembagian harta warisan tersebut dibagi? Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada teman-teman yang hadir pada saat ini? Ya, saya ingin bertanya. Terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Adinia. Saya ingin bertanya kepada narasumber yang pertama yang membahas tentang gender, di mana pertanyaan saya, seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, bagaimana masyarakat Batak Toba beradaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembagian harta? Dan apakah ada contoh konkret dari keluarga Batak yang berhasil menerapkan prinsip kesetaraan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Nah, kepada kedua moderator, mungkin teman-teman di luar yang menonton secara langsung mungkin antusias sekali untuk berekspresi untuk dari mendengarkan penjelasan dari kedua moderator ini. Nah, mungkin diberikan waktu kepada pembicara satu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Adenia. Oke, bisa. Terima kasih untuk teman-teman. Pertanyaan teman-teman membuktikan bagaimana teman-teman sangat mencintai budaya ya secara khususnya. Bagaimana teman-teman ingin walaupun di perantauan, bagaimana teman-teman ingin tetap melestarikan budaya tersebut. Nah, tadi saya mencatat pertanyaan teman-teman tadi tentang seiring perkembangan zaman bagaimana masyarakat Batak Toba beradaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pembagian harta. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan mungkin secara singkat ya tadi, tapi di sini saya ingin tekankan bahwasannya kita harus pahami bersama bahwasannya dimanapun kita berada atau apapun pekerjaan kita, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang modernisasi, ya hal ini tidak dapat terlepas dari dalam diri kita. Nah, jadi begitu juga halnya dengan masyarakat di Indonesia secara khusus dalam budaya-budaya tertentu. Dia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya modernisasi. Dia akan terbuka akan hal tersebut. Nah, jadi secara khusus tadi ditanya masyarakat Batak Toba. Nah, di sana saya melihat bahwasannya masyarakat Batak Toba memiliki dua pandangan, memiliki dua pemahaman. Saya jelaskan juga tadi, ada yang ya menerima, ada yang seiring atau dalam proses dalam menerima, dan ada yang masih sangat tertutup atau belum menerima hal tersebut. Nah, ada beberapa faktor tentunya tidak sembarangan orang itu menerima ataupun menolak. Nah, kebanyakan masyarakat Batak Toba yang sudah tinggal di kota, nah karena faktor pendidikan, ekonomi yang mungkin sudah lebih baik dan pola pikir yang sudah lebih terbuka, mereka bisa melihat atau bisa menerima bagaimana perbedaan itu antara laki-laki dan perempuan itu dapat diterima di keluarga mereka. Nah, jadi ketika ada tentang pembagian harta, ya orang tua memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak, apa yang dibutuhkan si anak, apa yang dibutuhkan oleh anak perempuannya. Jadi kalau di masyarakat Batak secara khususnya yang tinggal di Toba sana yang masih kental dengan adat istiadat, ya kalau secara adat mereka itu yang laki-laki pasti yang apalagi yang paling kecilnya atau dalam bahasa Batak itu dibilang siapudan itu, ya pasti dia yang memiliki rumah, dia yang memiliki tanah. Kalau dalam bahasa Batak bilang pajayan sama laki-laki yang lebih banyak. Nah, tetapi kalau seiring perkembangan zaman, ya masyarakat Batak Toba yang tinggal di kota tidak terkekang, tidak
dihimpit atau tidak terkunci oleh pemahaman-pemahaman tersebut. Makanya paham studi gender feminisme secara khusus hadir tidak ingin menghilangkan kebudayaan-kebudayaan tersebut, tetapi ingin merubah pola pikir tentang tradisi-tradisi yang mungkin tidak relevan lagi. Itu yang ingin ditekankan. Jadi budaya studi gender ini hadir ingin merubah bagaimana contohnya pembagian harta yang masih dominan kepada laki-laki itu saya kira tidak relevan lagi. Nah, bagaimana studi gender memberikan pemahaman akan pandangan tersebut. Nah, mungkin itu dari saya. Dan jika dikatakan atau ditanya tentang keluarga yang sudah menerapkan, saya lihat dan dari sumber-sumber yang saya baca, masyarakat atau keluarga di suku Batak Toba yang sudah tinggal di kota, hampir 90% sudah menerapkan pola pikir yang menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta. Mungkin itu moderator saya kira jawaban dari saya. Oke, terima Terima kasih kepada narasumber 1. Ya. Mungkin kepada narasumber 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang dari Rizka, yang dimana pertanyaannya itu, dalam suatu keluarga tentunya anak menjadi sebuah berkat dalam kehidupan mereka. Namun ada beberapa keluarga yang sepakat tidak memiliki anak dengan alasan sibuk bekerja, kebutuhan finansialnya yang belum tercukupi, ingin bebas dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, jika tidak memiliki anak, apakah harta warisan yang dimiliki oleh sepasang suami istri itu akan hilang begitu saja atau bagaimana? Dan menurut pembicara dari perspektif budaya Batak Toba, bagaimana sih pembagian harta warisan ini bisa dibagi? Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari orang-orang yang menyaksikan podcast pada hari ini secara langsung. Karena diberikan jawaban dari pertanyaan penonton kepada pembicara pembicara 1 tadi juga sangat luar biasa jawaban yang diberikan. Terima Mungkin kasih. saya beralih kepada penanya yang kedua. Bagaimana di dalam keluarga jika di dalam keluarga itu menentukan pilihan itu tidak ingin memiliki anak. Nah, jika kita pikirkan dari segi bukan dari Cara logika, Dari cara kan pandang. tadi sudah dikatakan bahwa anak itu merupakan anugerah dari Tuhan. Ketika dalam keluarga itu hadirnya anak itu merupakan tanda bahwa Tuhan memberkati keluarga itu dan ingin agar kedua orang tua ini memberi kasih sayang kepada anak yang hadir di dalam keluarga tersebut. Tapi ketika dalam keluarga itu tidak menginginkan seorang anak karena alasan sibuk bekerja atau lain sebagainya, itu mungkin dalam pemahaman masyarakat Batak Toba pemikiran yang begitu sangat dangkal sempit. Karena dalam masyarakat Batak Toba itu kan yang diutamakan itu pewaris. Jadi ketika dalam masyarakat Batak Toba itu harus ada anak sebagai pewaris dalam keluarga tersebut untuk mewarisi marga, harta maupun status sosial lainnya. Jadi ketika seorang tua tidak menginginkan hadirnya anak, berarti mereka menentang adat istiadat terutama di masyarakat Batak Toba. Berarti kan mereka menentang adat istiadat yang masih berlaku. Apalagi adat istiadat yang berlaku di mungkin masih daerah-daerah terpencil yang masih menjunjung tinggi adat istiadat di keluarga itu akan dipandang tidak mendalami adat istiadat yang ada di situ. Jadi mereka kayak menentang karena mereka tidak mau memiliki keturunan. Tetapi yang menjadi pertanyaan ketika dalam keluarga itu tidak ada anak, apakah warisan itu hilang begitu saja? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ketika dalam keluarga itu tidak memiliki anak, sebenarnya harta itu tidak hilang begitu saja. Ketika dalam keluarga itu pasangan suami istri itu ketika memiliki harta, mereka akan mengelola dengan baik hartanya. Tetapi ketika mungkin pasangan suami istri ini sudah meninggal atau mungkin mengalami sakit yang parah dan tidak bisa lagi mengelola hartanya, kemungkinan hartanya itu diberikan kepada saudara kandung dari si laki-laki. Karena menurut perspektif Batak Toba, saudara laki-laki dari suami ini akan bisa meneruskan marga mereka. Jadi mereka memahami bahwa laki-laki itu memang bisa sebagai penerus harta warisan maupun adat istiadat mereka seperti marga. Nah, ketika dalam pandangan masyarakat Batak Toba itu
pasangan itu membagi harta itu secara apa yang dikatakan, mereka berbicara secara kekeluargaan, bagaimana merumbukan harta ini. Mereka merumbukan apakah harta ini memang sepenuhnya diberikan kepada saudara laki-laki dari si suami, atau memang keluarga itu ingin meneruskan kepada siapa. Nah, pembagian harta ini juga harus dikaitkan dengan adanya perumbukan. Apa namanya dikatakan itu? Musyawarah dalam keluarga. Ketika keluarga itu melakukan kesepakatan musyawarah, bisa saja harta itu dibagikan kepada keluarga yang lain maupun perempuan. Begitu. Jika dalam masyarakat Batak Toba itu ada juga istilah yang dikatakan ketika dalam keluarga itu ingin mengangkat anak. Biasanya kan orang yang memang tidak bisa memiliki keturunan atau mungkin tidak bisa memiliki keturunan, dia berniat adopsi. Nah, adopsi ini juga ketika dia mengadopsi itu lebih dominan ke anak laki-laki, sehingga ketika pembagian harta ini akan diberikan kepada anak angkat si laki-laki tersebut. Mungkin begitu pertanyaan jawaban dari saya. Sekian. Oke, terima kasih kepada dua penanya dan kedua narasumber kita yang sangat hebat ini. Mungkin kita boleh beri aplaus. Di mana mereka sudah menggali dari perspektif gender dan budaya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke episode yang berikutnya, yaitu mengenai agama Kristen dan dari perspektif hukum. Saksikan kami di episode yang kedua. Dadah. Halo, selamat datang di podcast kami di Berkat Tuhan. Saya Arnold sebagai host, dan pada hari ini kita akan membahas materi penting, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pembagian harta melalui perspektif budaya, agama Kristen, gender, dan hukum. Nah, pada episode yang kemarin kita sudah mendengarkan dari narasumber-narasumber hebat yang tentunya sudah membahas dari perspektif budaya serta gender. Dan pada hari ini kita juga kedatangan narasumber yang tidak kalah hebat yang untuk membahas melalui perspektif agama Kristen dan hukum. Adapun tamu kita yang kita undang pada hari ini yang sebagai narasumber pertama yaitu Jordan Siregar. Halo. Dan narasumber yang kedua yaitu Dian Simanjunta. Halo. Nah, untuk mendengarkan jawaban-jawaban mereka yang hebat ini, maka izinkan saya untuk bertanya kepada mereka yang pertama, narasumber pertama maupun narasumber kedua. Yang mana mungkin kita akan mau bertanya kepada narasumber yang pertama dulu, yaitu terkait agama. Nah, mungkin untuk Bapak Jordan, bagaimana ajaran agama Kristen ini memandang akan hal mengenai pembagian harta antara suami dan istri, dan apakah terdapat konsep kesetaraan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Moderator. Meskipun tidak ada secara spesifik atau tidak ada pedoman langsung dalam Alkitab suci mengatakan pembagian harta dalam pernikahan, namun terdapat prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam membimbing atau cara memandang orang Kristen terhadap isu-isu ini. Konsep kesetaraan antara suami istri diakui dalam ajaran agama Kristen sebagai bagian dari desain Tuhan untuk hubungan pernikahan. Seperti Alkitab sudah memberikan prinsip tentang harta di dalam pernikahan, itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18 yang berisikan tentang itu seseorang laki-laki dan seorang perempuan, terutama seorang laki-laki, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua suami istri ini menjadi satu daging. Nah, ayat ini, Alkitab ini menjelaskan bahwa Allah menyatukan laki-laki dan perempuan itu dalam ikatan pernikahan sebagai satu daging. Jadi, istilah satu daging ini dimaksudkan sebagai
bahwa tidak ada lagi yang memisahkan. Mereka satu daging dan satu harta, satu pembagian, tidak ada lagi dibeda-bedakan. Tetapi dalam praktiknya, pembagian harta dalam suami istri ini dapat menjadi bervariasi, tergantung pada kesepakatan dan kebutuhannya. Begitu, Bapak. Berarti mungkin melalui pandangan agama Kristen adanya kesetaraan yang dapat diambil melalui pandangan-pandangan Alkitab. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bertanya dari perspektif hukum negara atau hukum yang ada di sekitar kita ini. Mungkin untuk Ibu Dian, apakah dalam konteks kita yang di Indonesia ini perempuan masih mengalami ketidaksetaraan gender ini atau ketidaksetaraan dalam pembagian harta? Oke, menarik ya pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan dari perspektif Alkitab. Sekarang kita masuk beralih ke perspektif hukum. Oke. Kalau dalam konteks hukum perdata Indonesia, perlu kita ketahui bahwa secara formal itu tidak ada lagi ketidaksetaraan antara laki-laki dan juga perempuan dalam ahli waris seperti itu. Nah, hal ini juga tercermin dalam KUH Perdata, bahwa yang KUH Perdata itu tidak membedakan jenis kelamin yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, KUH Perdata itu menggunakan asas bilateral, yang dimana yang berarti bahwa ahli waris yang akan memperoleh harta warisan sesuai dengan silsilah dari pihak laki-laki maupun dari silsilah pihak perempuan. Nah, sistem ini juga yang memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan juga perempuan dalam menerima warisan. Namun kita juga perlu tahu ya bahwa kita juga perlu ingat bahwa dalam praktik yang sudah terjadi di konteks Indonesia ini, laki-laki dan perempuan itu terkadang ya kurang setara gitu ya. Cuman kalau dari KUH Perdata itu dia disejajarkan begitu. Berarti mungkin hukum negara itu sudah tertulis, tetapi sosialnya yang membangun kembali. Iya, cuman itu pastinya kalau di KUH Perdata itu sudah memang tertulis bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Cuman kan kita tahu dalam konteks sekarang ya pasti banyak budaya. Ya. Karena kan pastinya itu bergantung budaya juga. Kita tidak pastinya selalu tergantung hukum. Ada juga ketimpangan yang dibuat oleh budaya. Ya, seperti itu. Benar ya. Berarti itu bukan karena dari atasannya sana, tetapi mereka karena pergumulan mereka sendiri dan budaya-budaya itu tercipta itu tidak ketimpangan. Oke, terima kasih mungkin jawabannya. Nah, untuk lebih kita ketahui kembali, tadi Bapak Jordan sudah mengatakan bahwa adanya pandangan dari agama Kristen, yaitu mengatakan adanya kesetaraan gender ini. Namun kesetaraan gender maupun pembagian harta ini. Namun bisakah Bapak memberikan contoh konkret atau contoh yang ada benar-benar dalam Alkitab? Apakah benar-benar ada ayat Alkitabnya sehingga kita sebagai penonton baik yang ada di sini maupun ada yang dalam live ini bisa menerimanya seperti itu? Bapak mungkin ada? Secara eksplisit memang tidak ada menyatakan di dalam Alkitab pembagian harta itu. Tetapi yang menjadi pedoman menurut saya di dalam Kejadian 2 ayat 18 itu dikatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di mana satu daging ini dia sudah menjadi satu dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada berapa bagian-bagian. Contoh harta, juga anak. Nah, itu sudah menjadi satu daging dan menjadi satu hak. Dan tidak boleh digugat lagi satu ke satu, dua ke dua. Begitu. Berarti walaupun mereka dibangun oleh latar belakang yang berbeda, tetapi kalau misalnya dalam agama mereka akan menjadi satu ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ketika ini kita akan kembali bertanya kepada hukum negara, bagaimana hukum di negara kita ini mengatur pembagian harta dalam pernikahan ketika seseorang yang
atau ketika sebuah keluarga mengalami perceraian atau saat sesudah meninggal. Mungkin adakah cara-cara mereka menjelaskan atau aturan-aturan yang penting dalam pembagian harta itu? Benar sekali ya, semakin digali gitu ya. Ya, benar. Kalau dalam berdasarkan KUH Perdata, pembagian harta dalam pernikahan dan ataupun setelah kematian itu diatur sedemikian rincinya. Jadi untuk kasus kematian itu pembagian harta warisan diatur oleh sistem golongan. Nah, sistem golongan ini yang mencakup golongan pertama itu yang mencakup anak-anak dan juga pasangan yang masih hidup dengan bagian yang sama, dia setara gitu. Nah, jika salah satu pasangan menikah lagi, menurut pasal 852B KUH Perdata, pasangan dan anak-anak dari perkawinan, keduanya itu tidak boleh mendapat warisan lebih dari bagian yang terkecil. Anak-anak yang menjadi ahli waris dan tidak boleh melebihi 1/4 dari total harta warisan. Nah, dalam hal ini, dalam perceraian, pasangan yang masih hidup itu memiliki hak untuk membawa seluruh atau membawa sebagian sesuatu yang ada pada dirinya, contohnya perabotan atau lain hal seperti itu. Mungkin yang jadi pertanyaannya itu ketika dibagikan mereka hal-hal yang seperti harta itu, yang anak dan yang ditinggal, apakah itu ada perbedaan seperti itu? Kalau untuk Pembagian harta dalam kematian, Iya. kalau dalam kematian itu kalau dalam KUH Perdata itu sudah tertulis jelas dalam pasal yang 852B itu semua pasangan dan juga anak-anak dari perkawinan itu tidak boleh kedua itu tidak boleh mendapat warisan total harta warisan. Berarti mereka memang setara ya? Seimbang. Walaupun mereka Ya. yang mana yang lebih tua atau apa Ya. muda. Oke, terima kasih jawabannya. Dapat dimengerti ya. Mungkin kembali kita kepada pihak dari agama, yaitu untuk meneliti kembali atau mendalami kembali. Mungkin pertanyaan kita ya pada hari ini yaitu, apakah adakah mengedukasi mengenai pembagian harta ini merupakan penting untuk dipelajari melalui perspektif agama tadi. Namun sekarang, apakah gereja atau sejauh mana gereja itu berperan dalam memberikan panduan-panduan atau dukungan terkait isu pembagian harta dalam suatu keluarga? Ya, cukup menarik ya pertanyaannya ya. Tetapi perlu kita ketahui di dalam itu harus pentingnya ada keterbukaan satu sama lain dalam pasangan, dalam rumah tangga. Di mana keterbukaan itu harus ada kejujuran dan kesepakatan bersama dalam lingkungan keluarga untuk mengelola harta yang akan mereka jaga gitu. Nah, supaya rumah tangga ini menjadi harmonis, memang tidak ada di dalam Alkitab yang dijelaskan secara spesifik. Tetapi gereja mewadai melakukan dialog antar pasangan, yang dimana di dalam dialog itu akan memberikan panduan dan memberikan rancangan-rancangan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihormati dan apa yang mendukung dan tidak mendukung, seperti itu. Berarti sangat terjawab ya kalau misalnya dalam agama dan gereja. Dan mungkin dalam hukum negara, apakah ketika kita mendengarkan tadi dalam agama, apakah ada pedoman-pedoman yang penting, hal-hal atau langkah-langkah yang perlu dipelajari atau yang diberitahu dari hukum negara itu bagaimana pembagian hartanya? Kalau untuk langkah-langkah yang perlu dipelajari dalam meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam pembagian harta di Indonesia itu, untuk meningkatkannya itu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan itu, langkah penting yang perlu dipelajari adalah bagaimana kita dapat memahami sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Nah, khususnya pemahaman tentang asas-asas dalam KUH Perdata, seperti asas pribadi, asas bilateral yang sudah tadi dijelaskan, dan asas
penderajatan, asas penderajatan. Nah, masyarakat Indonesia itu perlu memahami bahwa hukum itu memberikan hak yang sama kepada perempuan dan juga hak waris itu harus sama gitu. Nah, termasuk dalam pemahaman tentang legitimate property atau bagian mutlak yang di luar dari pasal 913 sampai dengan 929 KUH Perdata. Nah, yang menjamin hak-hak waris tanpa membedakan gender, perempuan dan laki-laki itu sama. Oke, berarti itu ya berarti cara-cara untuk meningkatkan kesetaraan yang sedang kita bahas ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Jordan? Edukasi ya? Iya, terkait edukasi juga. Gereja itu memberikan edukasi karena dalam banyaknya tradisi Kristen, gereja itu memandang bahwa harta itu adalah kasih karunia Allah dan harus dikelola secara baik. Di dalam mengelola secara baik itu, gereja memberikan pedoman moral, yang dimana dalam pedoman moral gereja itu memberikan dukungan praktis seperti konseling keluarga, seminar, atau program pembinaan keluarga. Nah, sehingga keluarga-keluarga itu bisa mencapai keputusan-keputusan yang baik di dalam keluarga untuk pembagian-pembagian tersebut. Begitu, Pak. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan mereka benar-benar dibimbing ya? Iya, benar-benar dibimbing, tidak dilepaskan ya, lagi gitu. sesuai dengan aturan tahap-tahap tertentunya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat menarik ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih untuk dari perspektif agama atau gereja. Nah, bagaimana gereja melihat peran perempuan dalam kepemilikan harta dan warisan ketika diperhadapkan dalam konteks keluarga Batak? Mungkin adakah pandangan-pandangan yang penting atau pandangan-pandangan yang sangat harus membahas dari budaya Batak tersebut? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam tradisi Kristen, ajaran agama menekankan pentingnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini menghargai martabat setiap individu, tidak ada dibeda-bedakan, termasuk perempuan dalam hal kepemilikan harta dan warisan. Nah, gereja juga secara umum yang dimana mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kepemilikan. Nah, sehingga dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih yang diajarkan dalam kitab suci, namun praktiknya juga, terutama dalam konteks budaya tertentu seperti keluarga Batak misalnya, terkadang masih terdapat pola-pola pikiran dan tradisi yang mengarah pada ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, gereja sebagai lembaga moral dan spiritual mempunyai tanggung jawab untuk memberikan himbauan atau bimbingan dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran agama mengenai pentingnya kesetaraan gender itu. Nah, untuk gereja dapat berperan dalam pembelaan hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, itu ada pelatihan dan dukungan kepada keluarga-keluarga Batak yang akan melakukan pembagian-pembagian itu. Begitu. Ya, di dalam itu ada konseling atau program-program itu mendapat kesimpulan. Berarti bisa dibilang seperti yang jawaban juga pada pertanyaan sebelumnya, gereja benar-benar mendampingi mereka ya, tidak? Ya. Oke. Dalam pelatihan. Mungkin terima kasih atas jawaban-jawaban menarik dari kedua narasumber kita pada hari ini, yang bahkan harusnya kita sebelumnya tidak tahu, mereka sudah memberikan pandangan-pandangan baru sehingga terjadinya kesetaraan-kesetaraan tadi. Mungkin kita buka pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta yang hadir di ruangan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya, ternyata topik ini seru ya? Iya, ya benar. Seru Sangat banget seru, ya. bahkan
Saya sebagai host di sini yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Karena dia lebih menggali. Terlebih lagi narasumber sini kan hebat-hebat semua. Terima kasih. Latar belakangnya pernah podcast yang lebih besar gitu. Puji Tuhan. Bapak bisa aja. Oke, mungkin dari peserta di sini ada yang ingin bertanya? Saya ulangi lagi. Oke, mungkin dari kakak yang sana, apakah ada yang bertanya? Oh ya, saya jadi mau bertanya ya. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Jordan, begitu. Nah, begini Pak, seperti yang kita ketahui, sebagian besar masyarakat Batak Toba itu beragama Kristen, begitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan gereja terhadap praktik pembagian warisan yang ada di masyarakat Batak Toba, khususnya jika bertentangan dengan nilai kasih dan keadilan yang diajarkan dalam umat Kristen begitu. Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya, lanjut ke pertanyaan. Mungkin ada yang lain? Oke, dari abang yang di sana. Oke, perkenalkan nama saya Agus Manaluk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya penasaran dengan narasumber yang kedua. Pertanyaannya seperti ini. Apa bentuk kerjasama yang efektif antara pemerintah, organisasi, masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hak perempuan dalam hal pembagian harta? Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat benar-benar explore ya untuk kedua narasumber kita. Nah, mungkin kita meminta dari jawaban dari Bapak Jordan lah dulu ya terkait bagaimana pembagian harta ini apalagi bertentangan dengan nilai kasih dalam budaya Batak. Jika dibilang bertentangan, lebih tepatnya terdapat penyimpangan ya dari prinsip-prinsip kasih dan keadilan Kristen. Nah, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan atau pengajaran kepada jemaatnya. Nah, gereja juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai yang harus menjadi landasan dalam pembagian warisan ini. Nah, seperti keadilan, nah seperti juga kesetaraan dan kasih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa gereja dia juga dapat berperan sebagai mediator, menciptakan dialog atau penengah dari sebuah permasalahan-permasalahan ini. Nah, dalam kasus-kasus kejadian terkait pembagian warisan ini yang muncul di dalam masyarakat Batak Toba, itu dia gereja memberikan sebuah konseling, mediasi, dan dukungan spiritual dalam pembagian hal ini. Nah, pentingnya juga gereja itu dia dalam mengatasi praktik-praktik pembagian warisan dengan berlandaskan nilai-nilai Kristen. Nah, gereja juga dapat diwujudkan dalam upaya advokasi dan upaya pemberdayaan masyarakat. Gereja dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, juga bisa memperjuangkan keadilan dalam kepemilikan ini, sehingga kasus-kasus yang seperti ini bisa terjawab dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Iya, berbarengan seperti itu dia. Berarti dapat kita simpulkan walaupun dia ketika menghadapi masalah terkhususnya itu bertentangan dengan nilai kasih, pihak gereja di sini berupaya untuk membimbing mereka kembali agar sejalan dengan kasih tadi. Menciptakan dialog dan gereja berperan sebagai mediator. Siap. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ya dari Bapak Jordan. Mungkin dari perspektif hukum negara ini yang tadinya abang yang di sana bertanya apa bentuk kerjasama yang efektif antara pemerintah, organisasi masyarakat dalam meningkatkan
kesadaran hak perempuan dalam pembagian harta. Oke, menarik sekali ya tadi pertanyaan dari saudara Agus. Berarti saudara tadi sangat mendengarkan ya. Jadi sehingga menimbulkan pertanyaan yang bagaimana sih bentuk kerjasama pemerintahan dan juga masyarakat ya. Menarik sekali. Kalau dilihat dari konteks yang ada, dapat kita pahami bahwa kerjasama yang efektif dapat dilakukan melalui sistem peradilan. Nah, sistem peradilan dan juga dari lembaga hukum yang ada. Nah, pengadilan negeri memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili gugatan-gugatan yang ada. Hukum perdata umumnya itu tertuang dalam KUH Perdata. Ya. Oke, pemerintahan juga telah mengantisipasi adanya masalah warisan. Nah, warisan ini kan kerap sekali perbincangan seperti itu ya. Dengan mengizinkan tuntunan hukum terkait warisan, sehingga organisasi masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga peradilan yang memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam pembagian harta itu dapat terlindungi secara hukum gitu. Itu sih kalau bentuk kerjasama yang ditawarkan. Kalau untuk bentuk kerjasama eksplisitnya mungkin masih belum terdata seperti itu. Pokoknya tuh lebih ke memberikan solusi dalam bentuk kerjasamanya supaya mendapatkan warisan yang setara begitu. Berarti hampir sama kepada gereja. Iya, seperti itu. Bahkan setelah melihat jawaban dari narasumber kita kedua, yaitu Ibu Dian tadi, dapat kita simpulkan walaupun yang katanya perempuan dianggap sebelah mata, tetapi kalau kita dikatakan dihukum, mereka benar-benar dituntun ya, walaupun mereka dianggap sebelah mata, bahkan mereka dapat diangkat untuk ke arah pengadilan agar mereka dapat hak-hak yang dikatakan tadi dalam pembagian harta. Mungkin sangat baik ya untuk kita pelajari dalam podcast hari ini. Terima kasih atas kedua-dua narasumber kita yang sangat-sangat hebat. Mari kita terima kasih juga kepada moderator dan juga para penanya yang saya melihat luar biasa, antusiasnya luar biasa. benar-benar. Terima kasih moderator, terima kasih juga penanya. Mungkin sekian dari hari ini podcast kita, dan nantinya pastinya kita sudah membahas ini dari pihak gender, hukum, gereja, dan bahkan budaya. Nanti setelah ini kita akan menyaksikan teman kita untuk memberikan kesimpulan apa yang podcast kita harapkan hari ini. Menarik sekali ya, luar biasa. Berarti podcast ini kita sebagai podcast. Benar, bukan cuma hanya bicara-bicara omong-omongan, tetapi harus kita aktifkan. Kiranya ini menjadi ruang dialog ya bagi kita semua ya, untuk mengetahui kasus-kasus seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Luar biasa. Dadah. Oke, baik. Sehingga kesimpulan dari podcast kami hari ini menceritakan bahwa kesetaraan hak dan kewajiban dalam pembagian harta ini merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai perspektif, yang dimana termasuk pada budaya, agama Kristen, gender, dan mungkin hukum. Dari secara perspektif budaya patriarki masih mendominasi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia saat ini. Ya, dimana seperti yang kita tahu bahwa laki-laki seringkali dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama, yang membuat ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sehingga kesetaraan gender dicapai ketika tidak ada diskriminasi dan kedua jenis kelamin memiliki akses serta kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan mengontrol sumber daya yang ada. Dan kemudian itu dari perspektif agama Kristen, kita melihat bahwa ajaran agama Kristen ini melihat bahwa kesetaraan gender itu harus dipahami sebagai perlakuan yang adil di antara perempuan dan laki-laki, yang meskipun secara sejarah menunjukkan adanya pandangan yang merendahkan perempuan, seperti banyak tokoh Kristen modern yang menunjukkan pemahaman yang lebih inklusif terhadap perempuan.
pendidikan agama yang baik tentu dapat membantu membangun kesadaran antara kesetaraan ini tadi. Dan kemudian itu dari perspektif gender. Dari perspektif gender kita melihat bahwa kesetaraan itu mengacu pada hak dan kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan, di mana semua bidang kehidupan ini mencakup pembagian tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga gender bukan hanya soal perbedaan biologis, tetapi juga tentang peran sosial yang dibentuk oleh budaya. Sehingga oleh karena itu penting untuk menghilangkan stereotip gender yang membatasi antara perempuan dan peran laki-laki. Sehingga pada dasarnya gender ini memandang pembagian harta bukan berdasarkan harta yang setara atau nominal, tetapi berdasarkan kebutuhan terhadap salah satu pihak antara laki-laki atau perempuan itu sendiri. Sehingga yang terakhir dari perspektif hukum, dalam konteks hukum warisan ini terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum, misalnya laki-laki menerima dengan warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Sehingga namun hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pencari nafkah. Namun ini bukan menjadi salah satu solusi yang baik untuk membuat kesetaraan gender itu tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga secara kesimpulan umumnya kami ambil adalah kesetaraan gender dan hak merupakan tantangan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, di mana yang memerlukan pendekatan holistik melalui pemahaman budaya yang lebih progresif, interpretasi agama yang inklusif, pengakuan terhadap hak gender, dan pengakuan penegakan hukum yang adil dalam masyarakat dapat bergerak menuju kesetaraan gender yang lebih nyata. Sehingga harapan kami melalui podcast ini adalah kesetaraan gender dapat terjadi dan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di antara masyarakat sekitaran, khususnya di Indonesia saat ini. Sekian hasil podcast kami hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak.